Lause sudah menyapa adik nih dari sini. Nah, Lause mau kalian juga menyapa Lause ya dari rumah. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Yeay. Wah, senangnya ya bisa ketemu adik-adik lagi. Walaupun hanya secara jarak jauh atau video, tapi Lause senang loh bisa ketemu adik-adik lagi. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah dimulai loh. Nah, Lause mau ajak kalian nih nyanyi satu pujian. Ayo yuk, ikuti Lause yuk buat nyanyi satu pujian ini. Ya kayak Lause ini ya. Nah, tangannya diitik ya teman-teman jadi. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan. Tuhan, terima kasih juga pada hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause ini. Nah, sebelumnya Lause mau adik-adik semua hati, pikiran untuk menerima firman Tuhan. Tapi
langsung adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kalau puji Tuhan, biasanya kalau ketok pintu bagaimana adik-adik? Tok 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 ya suaranya ya. Tok tok tok. Aduh Lause, kena gak Lause? Tok tok tok. Oke adik-adik, ini ketok pintu. Kita mau kasih pujian tok tok tok. Tapi puji Tuhan ini tok tok toknya untuk Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Oke, Lause, kita ajak anak-anak itu angkat pujian ini bersama-sama. Yuk yang di rumah semuanya, ayo pakai begini jadi satu-satu tangan ya. Lause pada hari ini akan menceritakan firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab, yang tercatat di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, dan Lause akan memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu untuk beribadah. Dan Tuhan, Engkau tolong kami, pimpin kami ya Bapa saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk mengerti dengan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam perjanjian lama diceritakan bahwa seorang bapak yang memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu diceritakan pula bahwa bapak ini adalah orang yang saleh dan jujur. Ya, dia nggak pernah bohong. Dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh, tidak pernah berbuat salah. Dan dia juga adalah orang yang takut akan Allah. Dia selalu ikut ketetapan yang Tuhan bikin, yang Tuhan buat. Ya, dia juga adalah orang yang menjauhi kejahatan. Dia nggak pernah berbuat hal yang jahat. Dia selalu berbuat hal kebaikan. Dan dia juga adalah seorang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wih, hebat sekali ya. Adik-adik tahu nggak siapa nama orang ini? Bapak ini, yaitu Bapak Ayub. Bapak Ayub ini tercatat kisahnya di dalam kitab Ayub. Kitab pertama dari kitab-kitab puisi perjanjian lama. Senangnya menjadi seorang yang percaya kepada Allah, hidupnya kaya, punya anak. Tetapi ada yang tidak senang dan ingin menguji iman kepercayaan dia.
pada suatu hari Allah melihat ada iblis. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Iblis, kamu dari mana aja?" Lalu iblis menjawab kepada Allah, "Allah, aku sedang berkeliling di seluruh penjuru bumi." Allah berkata kepada iblis, "Apakah kamu melihat hambaku yang setia, yaitu Ayub? Dia adalah orang yang saleh dan jujur. Dia adalah orang yang percaya kepada Allah. Dia adalah orang yang takut akan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang seperti dia." Iblis berketawa dan berkata kepada Allah, "Allah, itu juga karena Engkau yang memagari dia dengan berkat-Mu. Coba kalau anaknya saya hilangkan, kekayaannya, hartanya saya hilangkan, pasti dia nggak percaya lagi sama Allah. Pasti dia nggak setia lagi sama Allah. Allah, boleh nggak saya buat Ayub demikian?" Allah berkata, "Ya, kamu boleh melakukan itu. Dan lihat, dia tetap akan setia dan percaya kepada Allah." Kalau iblis minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub, tandanya apa, adik-adik? Tandanya bahwa Allah lebih berkuasa dari iblis. Oleh sebab itu kita nggak boleh takut sama iblis. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang lebih kuat, Allah yang berkuasa atas iblis. Nah, adik-adik, akhirnya iblis mencobai iman Ayub. Tiba-tiba anak-anak Ayub semuanya meninggal. Sedih nggak? Pasti sedih. Ayub pasti sedih. Belum lagi itu, setelah anaknya meninggal, hartanya semuanya hilang. Tambah lagi sedihnya. Tetapi apakah Ayub tidak percaya lagi sama Allah? Ayub semakin percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah milik Allah. Harta yang dimiliki semua adalah milik Allah, bukan milik dia. Jadi kalau Allah mau ambil, ya nggak apa-apa. Lalu iblis melihat bahwa Ayub demikian masih percaya kepada Allah. Lalu dia bertemu lagi dengan Allah. Lalu Allah berkata, "Iblis, dari mana kamu?" "Aku lagi dari berkeliling-keliling sampai ke penjuru bumi." Lalu Allah berkata, "Kamu lihat gak Ayub hambaku yang setia itu? Dia tetap percaya kepadaku." Dia bilang, Tuhan," iblis berkata, "kalau misalnya aku bikin dagingnya sakit, tulangnya nyilu, pasti dia tidak akan percaya lagi sama Tuhan. Tidak akan percaya dan menyembah Allah lagi." Allah berkata, "Kamu bilang begitu? Kamu salah, iblis. Seharusnya kan begitu."
Lalu iblis minta izin sama Allah. Tandanya bahwa Allah lebih berkuasa daripada iblis. Kita tidak boleh takut kepada iblis. Kita harus takut kepada Allah, karena Allah lebih besar kuasanya. Akhirnya iblis pergi. Lalu dia buat tubuhnya si Ayub itu banyak luka yang gatal-gatal. Akhirnya Ayub garuk gatal sekali. Akhirnya karena sering garuk sampai dia nggak tahan. Akhirnya dia ambil beling, dia garuk lagi. Tahu nggak beling itu apa? Beling itu pecahan gelas. Pernah lihat pecahan gelas, pecahan mangkuk ya? Diambil itu kan tajam, digaruk tambah luka, berdarah-darah. Sungguh kasihan si Ayub, Bapak Ayub ini. Apakah dia menolak Tuhan? Tidak, adik-adik. Dia tetap percaya kepada Tuhan loh. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Ayub punya teman gak? Punya. Ada 4 temannya. Elifas, Bildad, Zobar, dan Elihu. Ya. 3 orang temannya ini datang melihat Ayub. Elifas, Bildad, dan Zobar datang melihat Ayub. Mereka seharusnya menghibur Ayub. Ayub, udah ke dokter belum? Ke tabib ya kalau perjanjian lama. Udah dikasih salep belum? Udah kasih minum obat belum? Ayub udah makan belum? Kalau belum aku beliin. Enggak, mereka enggak nanya kayak gitu. Tapi ketiga sahabatnya ini berkata begini, Ayub, kamu itu bikin dosa apa? Kamu udah berbuat dosa. Kamu harus cepat-cepat bertobat. Tega ya adik-adik. Teman-temannya ini menuduh Ayub berbuat dosa. Tapi Ayub tetap berkata, Tuhan yang berkuasa. Nah, ada satu orang temannya yang baik, yang memberikan satu perkataan yang baik kepada Ayub. Namanya Elihu. Elihu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tujuan Allah dalam hidupnya. Itu yang menguatkan Ayub. Ayub percaya bahwa Tuhan mengizinkan iblis buat seperti itu adalah hal yang terbaik buat hidup dia. Dia tetap percaya kepada Tuhan loh. Dia tetap beriman kepada Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Dia tidak pernah mundur. Akhirnya, karena Ayub tetap percaya kepada Allah, maka Allah memperhatikan Ayub. Oh, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Ayub?
Ayub disembuhkan. Lalu Ayub diberkati. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-12 ya sampai 17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing, domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, adik-adik, Ayub mendapatkan kesembuhan. Ayub juga diberkati 2 kali lipat. Berarti kalau misalnya Lause punya 100.000 sekarang, lalu diberkati 2 kali lipat, berarti duit Lause menjadi 200.000. Kenapa sampai Ayub diberkati? Karena Ayub dalam keadaan apapun dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap beriman kepada Allah. Dalam kesakitan, kesulitan, Ayub tetap percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah sumber kekuatan. Jadi hanya kepada Allah maka hidupnya akan bahagia. Nah, adik-adik, kalau sekarang ini kita mengalami kesulitan yang demikian, kita tidak bisa pergi kemana-mana karena ada virus corona. Kita nggak bisa pergi ke mall, kita nggak bisa pergi ke sekolah, bahkan kita juga nggak bisa pergi ke gereja. Biasa kita setiap minggu datang ke gereja, ketemu Lause, bisa peluk Lause, bisa ngobrol dengan Lause. Tapi kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Di rumah kita masih bisa tetap membaca firman Tuhan. Itu harus ada. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub. Sehingga dia mendapatkan satu kesembuhan dan berkat dari Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman Tuhan tentang Ayub. Walaupun kesulitan, kesusahan, kesakitan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami juga seperti Ayub dapat percaya terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana cerita tentang Daud tadi? Pastinya good ya. Jadi kalau ini menghibur kan?
Tuhan, menyembah Tuhan, dan lebih lagi Tuhan selalu memelihara kita. Oke, adik-adik, kita akan beribadah ini. Sampai bisa berdoa sama-sama itu maksud ya. Bapak Ibu Surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami juga telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus memuji menyembah-Mu di dalam setiap hidup. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan di masa pandemi ini. Kami semua tetap setia dan terus berjalan bersama Tuhan. Memberkati Papa, Mama, dan setiap kami. Ini kami semua. Dan kami berjumpa kembali agar bisa mengatakan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik.